Gila di pilek coy, nggak enak badan. Nah, Musim pancaroba. emang bener. Lu punya ada ide masakan apa gitu nggak yang bisa enak gitu buat orang yang lagi sakit coy? Ada. Yuk kita bahas makanan herbal dari Korea buat kesehatan di Food Chronicles. What? Lu tahu nggak makanan herbal di Korea namanya Sangyongsikpum. Tapi kalau misalkan susah ya nyebutnya ya, kita sebut dengan nama gampangnya aja Hanpang. Itu sejarahnya tuh udah lama banget coy. Yes, kalau kita mau trace balik makanan-makanan herbal, makanan kesehatan ini, kita harus balik bahkan ke zaman sebelum periode Silla. Zaman 3 kerajaan Korea. Betul sekali. Bukan Samko ya. Bukan Samko. Bukan Liu Pei. Bukan. Iya, Liu Pei juga makan makanan obat tapi beda. Beda. Zaman 3 kerajaan Korea ini dari tahun 57 sebelum Masehi sampai abad ke-7. Dan lu tahu nggak makanan herbal ala Korea ini sebenarnya itu diambilnya dari China, coy. Yes, kita tahu sebenarnya Korea sama Cina ini punya hubungan diplomasi Sangat erat sekali sebenarnya. Dan banyak banget terpengaruh oleh kebudayaan dari Cina. Gak cuman Korea, Jepang pun begitu. Betul. Nah, pada awalnya Hanbang ini, coy, itu kebanyakan menggunakan herbal, sayur-sayuran, maupun tanaman-tanaman liar dan bahan-bahan natural lainnya. Betul. Yang biasanya diambil dari pengobatan Cina. Betul banget. Nah, kalau kita tadi ngomong itu kan di periode awal banget. Kita mulai masuk di periode Silla. Setelah zaman ketiga kerajaan nih. Periode Silla itu dari abad ke-7 sampai ke abad ke-13. Betul banget. Dan ini makin kaya lagi nih. Kenapa? Karena hubungan diplomasi Korea itu bukan hanya pada Cina. Tapi ada juga pengaruh Jepang juga pada saat itu. Tapi belum perang waktu itu nih. Tapi pengembangan makanan kesehatan ini itu banyak dikembangkan, percaya nggak percaya, sama orang-orang dari kuil. Dari Shaolin. Biksu. Biksu. Biksu bukan Shaolin, woi. Ya, biksu lah. Biksu Shaolin ya. tuh yang terbang-terbang. Iya, pokoknya ya gitulah ya, yang menyebarkan agama Buddha dari China gitu. Mereka yang banyak banget mengembangkan makanan kesehatan ini. Kenapa? Kita tahu biksu itu rata-rata vegetarian. Dan mereka butuh makanan gimana caranya pakai sayur-sayuran buat bikin badan mereka tetap fit. Karena para biksu ini, mereka itu berkelananya jauh, coy. Betul. Dari China mengambil kitab suci ke barat aja berapa ribu Itu kilometer. Sun beda. Cuman ya iya bener juga ada benernya. Kang Swancang itu beneran pergi ke India, tolong ya. Iya. Walaupun nggak diikuti segokong. Gue pengen ngomongin lain tapi jangan. Tapi sebenarnya sih makanan-makanan di periode ini disebutnya sampai makanan kuil. Kenapa? Karena di developnya. Yang masak bisu semua. Bukan yang masak biksu semua, tapi yang mengembangkan makanan kesehatan ini, makanan herbal ini, kebanyakan itu adalah biksu-biksu. Sampai dikasih julukan, wah ini makanan kuil nih. Makanan kelenteng lah ya. Kuil, bukan kelenteng. Ya, kuil ya, kelenteng. Kuil. Monastery lah. Temple. Temple. Nah, kemudian dari periode makanan kuil tadi, mulai berkembang lagi itu dari abad ke-10 sampai abad ke-14. Coba tebak dinasti apa? Dinasti Goryeo. Betul sekali. Dan ini berkembangnya lagi-lagi. Terima kasih perang. Betul sekali. Di periode Goryeo ini sebenarnya Korea dan China juga kemungkinannya itu dapat invasi dari bangsa Mongol. Secara tidak langsung. Kubilai Khan. Yes, Kubilai Khan. Sama Ya. Genghis Khan, Kubilai Khan ya Mongol juga dua-duanya kan. Genghis Khan, Kubilai Khan, Ogedei Khan menginvasi mulai dari Cina, Korea, Jepang, sampai Majapahit pun diserang, coy. Literally seluruh dunia sih ya. Ya sih. Nah, dengan ada invasi bangsa-bangsa Mongol ini, waktu mereka invasi mereka bawa bahan-bahan makanan yang lainnya. Betul. Secara gak langsung ini menambahkan perbendaharaan bahan-bahan makanan yang bisa dipakai dalam kuliner Korea. Jadi istilahnya itu tuh kayak memperkaya khazanah kuliner Korea lah. Betul, ya. Termasuk makanan herbal, bahan-bahan herbal. Betul. Kita harus berterima kasih sama Mongol. Kita berterima kasih pada apapun terjadi pada sejarah sebenarnya. Betul. Nah, kemudian perkembangan besar setelahnya itu terjadi di era Joseon. Joseon ini adalah abad ke-15 sampai era modern. Betul. Dan lu tahu ketika mereka jadi dinasti Joseon itu mereka dijajah sama siapa? Dinasti Qing.
Dinasti Qing. Jadi Betul. Korea ini, dinasti Joseon, mereka itu menjadi kerajaan bawahan, vassal dari dinasti Qing. Nah, dinasti Qing ini, mereka kan udah masuk ke Cina nih, dataran tengah. Mereka udah mulai berasimilasi sama bangsa Han. Dan lu tahu bangsa Han itu filosofinya yang paling gede apa? Sebentar. Kakek-kakek tua? Confucianism. Kongfuce. Kongfuce. Nah, Kongfuce ini dipromosikan di Korea. Bersamaan dengan promosinya ini, naik juga lah pengobatan ala herbal. Betul. Ilmu traditional Chinese medicine. Karena traditional Chinese medicine ala Han Chinese dan Confucian di saat itu, lu tahu nggak, orang Cina tuh mereka punya satu pepatah ya, lu itu adalah apa yang lu makan. Ya, gue pernah banget dengar. Lu pernah dengar kan? Yes, kita orang Cina, nggak Nah, mungkin nggak dengar itu. Jadi apapun yang masuk ke badan lu, itu nggak boleh sembarangan. Semuanya itu berdasarkan pada prinsip harmoni dan keseimbangan. Betul. Semuanya harus balance. Dan prinsip ini ketika dibawa ke Korea, semakin berkembang. Karena mereka tuh ngenteng banget coy. Betul. Nah, Dan kalau juga ingat ya, di periode Joseon ini makanan merupakan salah satu yang sangat diperhatikan sama dinastinya sendiri. terutama Sampai buat raja. apalagi di Nah. royal family, royal office-nya itu ya. Gungjung MC. Yes, itu di video kita pernah kita bahas. Sampai dibikinin satu divisi khusus buat ngurusin makanan dan bahan-bahannya. Dan divisi ini juga ngurusin makanan yang hal-hal kayak begini nih. Makanan herbal, pengobatan. Dan ingat ya, makanan pengobatan ini nggak berarti lu tuh harus makannya yang kayak modelan sop-sopan dan rebusan obat lo ya. Betul. Nggak. Makanan ini adalah lebih ke lu memilih bahan utama dan bahan pendamping itu harus saling mengkomplementasi. Betul. Nah. Kalau kalian mau prinsipnya itu kan kalau pengobatan Yin Cina yang. itu yin yang. Nah, Harmoni, panas, dingin. Sering dong dengar kalau misalnya kita makan ya, jangan makan buah leci, kenapa panas buat badan. Makan apel aja, Nah, apel tuh adem banyak atau kan yang buah ada pir. itu, lu kalau summer itu nggak boleh terlalu banyak makan semangka karena semangka itu ternyata panas. Betul. Nah. Nah, ini konsep dari Confucianism dan Taoism sebenarnya. Betul. Balance, dan itu dibawa ke dalam konsep pengobatannya bangsa Cina dan bangsa Korea. Ini mempengaruhi banget. Dan ini sangat diintegrasikan sama bangsa Korea, bahkan bukan cuma buat makanan yang khusus pengobatan, tapi ke makanan sehari-hari kayak tadi lu ngomong. Betul. Itu diperhatiin banget, apalagi yang buat kerajaan. Orang-orang ya raja, ratunya itu benar-benar diperhatiin Nggak boleh sampai banget. sakit coy. Nggak boleh sampai sakit dan benar-benar wah healthy banget lah makanannya. Kaisar China maupun Raja Korea dan Kaisar Jepang semuanya kalau misalkan dapur ini menyiapkan makanan, kalau di Korea kalau nggak salah namanya Yujo ya. Ya, Namanya divisi Yujo. sorry, ijo. Oh Ijo, Ijo, bacanya sorry. Ijo, sorry. Ijo kalau nggak salah ijo. Gue bacanya ala Cina coy. Hmm. Ini mereka tuh sangat memperhatikan bahan-bahan ini supaya tidak ada bahan yang clash. Clash itu apa ya? Bertabrakan. Bertabrakan. Dan di zaman Joseon ini pula lah muncul teks medis, bukan teks medis sih. Teks yang membahas tentang resep-resep obat dan makanan herbal pertama. Catatan medis. Catatan medis. resep medis lah. Catatan gitu. resep medis. Hmm. Namanya adalah Donggui Bogam. Donggui Bogam. Artinya apa? Ya, resep catatan medis. Secara harafiah ya, istilahnya resep-resep makanannya untuk kesehatan. Kombinasi makanannya seperti apa, fungsinya bahan ini tuh seperti apa gitu. Dan ini bakalan tebel banget. Jadi kalau misalkan ada yang mau nyari, Ya, good luck. bersiaplah. Bersiaplah baca. Gua aja kalau baca mungkin puyeng juga gitu loh. Nah, sayang banget tapi coy, ketika nyampe ke era modern awal abad ke-20, terutama nih pas penjajahan, ini musuh terbesar negara kita coy, Jepang. Jepang. Hmm. Pengobatan herbal, makanan herbal ini mulai menurun. Salah satunya juga karena mulai masuknya pengobatan barat. Betul. Lu bayangin lah sekarang, lu sakit flu nih, lu makan ayam obat gitu, 1 bulan sembuh. Lu makan Panadol 2 hari sembuh. Betul. Memang ini sebenarnya konsep yang banyak tabrakan juga sama pengobatan metode pengobatan medis di daerah timur. Tapi beruntungnya karena kita tahu Korea itu negara yang sangat amat patriotis sekali gitu ya. Betul. Jadi dia nggak semerta-merta membuang itu semua. Dan mulai mereka tetap preserve, tetap mereka jaga, dan sampai sekarang pun masih populer. Masih populer. Masih populer. Di Korea. Di Korea, di sebenarnya negara-negara timur. Di China pun juga sangat populer. Betul, di China gak usah ngomong, barat sama timur tuh jadi satu. Lu dikasih makan Panadol tapi di akupuntur juga. Betul. Gitu. Di Korea pun masih ada pengobatan tradisional dan Biasanya resep kalau makanan. di Korea, kalau lu masuk ke rumah sakit atau klinik itu mereka punya
dua divisi sih. Mereka ada divisi pengobatan barat. Mereka juga ada divisi pengobatan timur. Mirip di Cina ya. Mirip di Cina. Mirip di Jadi di Cina, Korea berarti. tuh mereka juga punya kayak divisi, bukan divisi pengobatan timur ya, divisi herbal. Herbal, Boleh herbal. dibilang, ya, divisi herbal. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke makanan-makanan apa sih yang sampai sekarang tuh masih di preserve dan populer ya, bisa dibilang. Gua tahu satu bahan yang paling populer dari Korea, bahan herbal. Apa? Gua tahu sih. Ginseng. Yes, bener banget. Ginseng itu kayak apa ya? Kita tahu lah Korea Selatan tuh negeri ginseng apa julukannya ya. Dan salah satu makanan herbal yang masih sangat amat populer sampai detik ini. Ginseng. Bukan sop ginseng, lu Sop makan ayam ginseng. betul. Sop ayam ginseng, namanya samgyetang. 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 Gue punya pertanyaan deh. Hmm. Sop ayam ginseng ini mirip gak sama tradisi Capo kita orang Cina? Sebenarnya secara konsep mirip. Mirip ya? Mirip-mirip. Jadi lu nggak harus sakit buat makan obat ini. buat makan makanan ini sebenarnya. Ayam Capo enak loh. Nah, betul. Samgyetang pun gue pernah makan dan Lu pernah makan? not bad rasanya, enak gitu. Memang ada agak pahit-pahitnya dikit dari ginsengnya. Ginsengnya. Cuman masih enak rasanya. Sama kayak kita ayam Capo juga ayam obat ya, Ya kita sih. ngomong. Juga ada pahit-pahitnya dikit cuman masih enak. Kalau yang nggak biasa makan obat Cina pasti bilangnya pahit. Betul. Nah, samgyetang nih bahannya apa aja? Secara umum sebenarnya bahannya itu adalah ayam, ya pasti ya. Ayam kampung kok bisa gitu kan. Terus jahe, ginseng pastinya, jujube, dan ya ditambah-tambahin bumbu-bumbu lain. Tapi bahan utamanya seperti itu. Fungsinya buat apa? Fungsinya banyak banget. Katanya Menyehatkan. satu, nambah vitalitas tubuh, menaikkan imunitas tubuh, menghangatkan tubuh gitu. Jadi ini benernya bisa dibilang kayak comfort food sekaligus medicine food buat orang yang lagi gak enak badan. All in one. All in one banget gitu. Gue punya pertanyaan deh. Kalau pakai ayam broiler, Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuman nggak tahu. Gue ngomong sih kalau ayam broiler kan disuntik-suntik gitu. Kalau misalnya ayam kampung kan masih natural banget gitu. Jadi better yang ayam kampung gitu. pakainya ayam broiler gitu. Yes. Hormonnya ikutan nyampur Hormonnya ikutan nyampur gitu. Cuman ya kenapa pakai ayam kampung? Karena ini metode masaknya nggak cepet, semua. Oh iya. slow cook. Dan kalau dimasak lama begitu, kalau ayam kampung kan biasanya dagingnya lebih keras ya, Iya. lebih tough. Jadi kalau lu masak lama dia bakal empuk dan enak. Tapi kalau lu pakai ayam broiler, dagingnya sendiri lebih empuk, lu masak lama ya udah benyek dagingnya. Kalau sarinya sendiri tuh ngaruh nggak sih? Sarinya itu ngaruh. Ngaruh. Ayam kampung lebih. Amis. Nah, Biasanya lebih amis. Kalau fungsinya, gue kurang tahu. Gue belum riset. Cuman yang pasti baunya lebih amis biasanya. Terus lu mau tahu ada yang unik lagi? Makanan herbalnya termasuknya apa lagi? apa? Bibimbap. Lucu kan? Yang kita makan kemarin yang Yes. hancur-hancuran itu? Gue juga kaget. Kenapa bibimbap? Ya sebenarnya kalau kita ngomong bibimbap itu, ya itu makanan sangat amat sehat ya. Karena banyak campuran sayurnya. 4 sehat 5 sempurna. Tinggal tambah susu. Betul, 4 sehat 5 sempurna, semuanya Emang ada. Korea zaman dulu ada susu. Ada lah, susu sapi, susu ibu juga ada loh. Loh. Salah. Balik. Ya, intinya gini, bibimbap itu makanan sangat amat sehat. Semua sayuran ada, terus protein ada, karbohidrat ada, Saus ada. sausnya ada. Sausnya pun biasanya gochujang. Kalau nggak gochujang, Gochujang ya periode akhir lah ya kita ngomong ya. Yang kita tahu gochujang itu identik dengan musim dingin, menghangatkan tubuh karena pedes-pedes. Bener nggak? cabe dibikin buat obat. Obat. Dan emang bener kalau misalnya kita musim dingin, makan makanan pedes itu lebih Anget. anget, enak gitu kan. Nah, itu juga bagus buat tubuh. Fungsinya ya kita tahu sayur-sayuran dicampur sama daging-dagingan itu pasti buat tubuh tuh sehat. Ada lagi adalah sup rumput laut. Wakame. Ya, pakai wakame. Kalau di Korea nama myeokguk. Myeokguk ini dipercaya bagus banget buat tubuh. Ya kita tahu rumput laut udah terkenal banget ya fungsinya. Betul. Buat kulit bagus katanya kan. Tapi bukan rumput laut yang kayak lembar-lembaran yang di Indo kan? Bukan, buat di bukan. ya. Jadi bukan rumput ya. lautnya bukan yang kering, tapi masih yang fresh. Yang masih basah gitu Masih kan habis basah. dipanen. Gitu. Kalau yang Jepang apa ya? Wakame ya? Wakame. Bukan soup. bukan wakame apa? Ada satu lagi namanya gue lupa. Suka. Kenapa? Wakame ini terkenal vitaminnya banyak. Ya. Ya kan? Ditambah lagi nih antioksidan. Melawan zat radikal bebas. Betul sekali. Dan dipercaya juga bagus buat tiroid. Oh really? Ya, buat kesehatan tiroid itu bagus gitu. Jadi kalau mungkin yang punya problem sama tiroidnya, bolehlah kita divariasiin makanin tambahin wakame gitu. Ada satu lagi coy.
rumput laut dan makanan seafood pada kebanyakan itu dia mengandung banyak zat yang namanya astaxanthin. Astaxanthin ini satu dia adalah antioksidan. Kedua, awet muda. Bener banget. Awet muda. Jadi kalau misalkan kalian yang seumuran kita, banyak-banyaklah makan rumput laut. Ya, dan emang sehat kok. Itu bagus banget gitu buat badan. Itu tadi kan kalau lu bilang kan sup ya. Kalau misalkan dibikin modelan kayak hotpot gitu bisa nggak sih? Ada. Ada coy. Namanya Hongsam Jonggol. Ini berarti model makanannya jonggol ya, yang Iya. kayak dibikin hotpot, Yes. yang bentukannya kayak Sabu-sabu. Nah, sabu-sabu. Nah, modelnya kayak Nah. begitu. Hongsam Jonggol ini sebenarnya literally hotpot biasa. Cuman ditambahin ginseng. Fungsinya apa? Ya kita tahu hotpot itu isinya sayur-sayuran ya, pasti daging. sayur, daging, protein. Dan ini biasanya dikonsumsi ya orang-orang kaya. Fungsinya itu satu, memperlancar peredaran darah. Terus menambah vitalitas, menambah stamina juga, menambah imunitas tubuh. Ya Dan- kalau bisa makan ginseng biasanya orang kaya sih. Betul gitu. Ya, tapi nggak tahu juga di Korea zaman dulu kan ginseng siapa tahu bisa nemu di hutan gampang. Pertanyaan aneh. Ginseng yang ratusan tahun sama yang barusan digali beda nggak sih? Kata orang sih beda ya, cuma lu nggak bisa bedain juga rasanya apa Kan biasanya gitu. kita kalau ngeliat di toko bahan obat Cina gitu, ginseng 1000 tahun harganya bisa sampai ratusan juta Betul. gitu. Gue juga nggak tahu itu dapat 1000 tahun dari mana dia ngukurnya. Dia masih datanya kamu umur berapa? 999. Kan nggak mungkin kayak begitu juga kan? Aneh sih yang itu. Tapi dari tadi nih, gua notice nih ya, lu yang paling banyak lu ngomongin selain rumput laut itu adalah ginseng. Sebenarnya ada nggak bahan lain yang terkenal buat staple makanan herbal di Korea? Ada. Sebenarnya itu bukan kayak yang terkenal emang disebut sering itu ginseng. Tapi sebenarnya setiap bahan makanan yang dipakai, contoh ada bawang putih, ya terus jahe, terus biji jujube, jujube dates gitu ya, Itu buat apa yang coy? merah-merah. Itu semua punya fungsinya masing-masing. Bahkan sampai kimchi pun dipercaya itu ada fungsinya juga. Contoh, kalau misalnya ginseng itu buat memperlancar peredaran darah, menambah Kalau vitalitas. Jahe itu buat menghangatkan tubuh. Bawang juga bawang bisa. putih. Sabar satu-satu. Bawang putih itu menambah imunitas gitu, buat antioksidan juga. Bikin bau badan juga. Iya juga, kalau mentah-mentah sih dimakan bau badan, bener. Masih banyak lagi kayak misalnya akar-akaran, jamur-jamuran gitu. Itu banyak banget jamur dipakai ya. gitu. Kalau Cina kita kenal yang namanya jamur lingce, Lingse. yang dibilang kayak itu udah kayak obat miracle lah ya. Sebenarnya Mungkin di Korea ada yang sama ya. mungkin karena kan ya diturunkannya dari pengobatan China juga ya. Tuh. Dan emang kalau beberapa bahan ini di modern ini sebenarnya udah terbukti juga. Contoh kalau misalnya bawang. Bawang itu udah terbukti sebagai antioksidan yang baik. Betul. Jamur-jamuran itu bisa dipakai buat terapi pengobatan untuk virus HPV kalau diambil ekstraknya gitu. Jadi sebenarnya banyak yang emang terbukti juga secara medis modern gitu. Ginseng dan jahe pun juga kan. Yes, Ya. dan prinsip Yin dan Yang Taoism dan Confucianism ini sebenarnya bisa dibilang percaya nggak percaya bener juga sih gitu, dan emang berasa Tapi juga. kalau untuk herbal sih masuk akal. Betul. Ya. Emang kadang-kadang kalau dibilang secara medis barat kadang-kadang nggak masuk akal. Cuman kita yang makan, kita ngerasain badan kita, ya bener juga, sembuh-sembuh Bener juga. juga. Gitu. Nah, tapi lo tau gak Nick, yang lucunya fungsi kimchi itu buat apa? Preservasi makanan di musim dingin. Iya, maksudnya buat badan. Buat badan itu apa? Menghangatkan. Kurang Bapaknya tepat. apa dong? Memperlancar pencernaan. Jadi kalau misalkan gue sembelit, Makanlah kimchi 1 kilo. Mencret, gue rasa. ya kalau makan kimchi 1 kilo lu gak sakit pun juga lu gak mencret coy. Cuman- Serius. ini catatan medis ngomong begitu, beneran. Beneran. Beneran, gue gak bohong. Anjir. Gue gak bohong, beneran, serius ini. Apa properti yang bikin kimchi ini bisa jadi obat sembelit? Mungkin karena difermentasi kali ya. Bisa Juga jadi kayak banyak gitu. banyak bakteri baik ya. Dan kita juga berharap kalian juga akan menyukai makanan-makanan seperti ini demi kesehatan. Dan balik lagi, episode ini adalah bagian dari Tasting Korea. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik playlist dan tonton semua videonya kita. Jangan lupa juga like, share, subscribe. Dan we gonna see you on the next video. Salam Bye-bye! selamat, salam sehat.